Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari kitab Jurmiyah, karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah kita sekarang masuk pada pembahasan tentang zorof zaman dan zorof makan. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Zorfuz zamani wa zorful makani. Ini satu pembahasan tentang zorof zaman dan makan. Qala, berkata Syekh Sanahaji di kitab Jurmiyah, babu zorfiz zamani. Ini bab menjelaskan zorof zaman. Wa zorfil makani, dan menjelaskan juga tentang zorof makan. Zorfuz zamani, bermula zorof zaman itu huwa adalah ismu zamani al-mansubu, isim zaman yang dinasabkan bitakdiri, dengan dikira-kirakan fi, makna fi yang ada di dalamnya. Contohnya nahu al-yauma, yaitu kata al-yauma. Jadi kata al-yauma ini pada hari ini, artinya itu ditakdirkan ada makna fi di sana, yaitu pada hari ini. Walailata, begitu juga pada malam hari, kedewatan pada pagi hari, bukratan juga pagi hari, wasaharan juga pagi, tetapi ini waktu sahur lah gitu kan, belum pagi nih. Wagodan waktu asar, wa atamatan pada waktu malam, awal malam, wasabahan pada waktu subuh, wa masaan pada waktu sore, wa abadan wa amada, ini artinya sama selamanya, wahinan atau wahina atau wahinan di sini ini artinya pada satu ketika, wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama dengan yang demikian. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, az-zarfu ma'nahu fil lugati al-wi'a'u, bermula zorof itu artinya secara bahasa adalah kantong atau penampungan lah. Wal muradu bihi, dan yang dikehendaki dengannya itu pi urfin nuhati, jadi zorof secara istilah ilmu nahwu atau ulama nahwu artinya al-maf'ulu fihi, namanya adalah maf'ul fihi. Jadi zorof zaman dan makan ini merupakan isim yang ketiga dari isim-isim yang dinasabkan. Pertama maf'ul bih, kedua maf'ul mutlak, sekaligus ini maf'ul fihi namanya juga. Nah, jadi maf'ul tiga ini. Wahwa, dan dia maf'ul fihi ini nawani, ada dua jenis. Itu namanya al-awalu, dua jenis itu. Mana dua jenisnya? Yang pertama zorfuz zamani, itu namanya zorof zaman, zorof yang menunjukkan waktu lah gitu, mengindikasikan waktu atau masa. Wasani, yang kedua itu artinya zorful makani, itu zorof yang mengindikasikan peristiwa itu terjadi pada satu tempat. Kita masuk satu-satu. Amma zorfuz zamani, adapun zorof zaman itu, fahuwa, maka dia zorof zaman, ibaratun, satu ungkapan, anil ismil ladzi, dari isim yang isim itu, ya dulu ala zamani, yang menunjukkan atas satu zaman, satu waktu, al mansubi, yang dinasabkan isim zaman itu bil lafzid dali, dengan lapas yang menunjukkan, lapas itu alal makna al-waqi'i, atas satu makna peristiwa atau sesuatu yang terjadi, zalikal makna, oleh itu makna, pihi, pada
waktu itu, pada zorob zaman itu. Jadi sesuatu itu terjadi pada zorob itu, pada waktu itu. Bimulahazati makna fihi, dengan memperhatikan makna fi ad-dallati yang menunjukkan makna fi itu ala zarfiyati, atas makna zarfiyah. Wadzalika mislu qaulika, yang demikian itu seumpama perkataanmu. Jadi untuk lebih memahami definisi di atas itu, ini contohnya, yaitu sumtu yaumal isnain, aku berpuasa pada hari ini. Jadi yang jadi zorob ini adalah kata yaum di sini. Aku berpuasa. Jadi yauma di sini jadi zorob zaman. Kapan dia berpuasa? Yaitu pada hari Senin. Puasa itu terjadi pada hari Senin. Jadi sumtu fi'il fa'il, yauma jadi zorob zaman atau maf'ul bih mansub tanda nasab, patah yauma mudhaf, al isnain mudhafun ilaih. Fa inna yaumal isnain, maka lapas isnain maka lapas yauma al isnain ini pada contoh sumtul yauma al isnain ini itu adalah zarfu zamanin maf'ulun bih. Itu namanya zorob zaman maf'ul bih. Dan dia itu maf'ul bih itu mansubun, itu dinasabkan biqaulika, dengan perkataanmu sumtu, yang menjadi amilnya lah gitu. Wahadal amilu, nah ini amil dalun, menunjukkan amil ini ala maknan, atas satu makna. Apa maknanya? Wahwa siyamu, yaitu berpuasa. Wal kalamu ala mulahazati makna fi, dan kalam pembicaraan yang memperhatikan makna fi, ai an-siyama, bahwasanya puasa itu hadasa, terjadi puasa itu kapan? Fil yaumil madhkur, pada hari yang sudah disebutkan. Apa hari yang disebutkan? Yaitu yaumal isnain. Jadi puasa itu terjadi pada hari Senin. Bikhilafi qaulika, berbeda dengan perkataanmu. Misalnya ini lawannya lah gitu. Ya khaful kasulu yaumal imtihan, yaitu pemalas itu takut. Apa yang ditakuti? Yaitu hari ujian. Di sini apa maksud contoh ini? Jadi yauma di sini ini bukan menjadi zorob zaman. Iya, ini cuman menjadi maf'ul biasa, maf'ul mansub tanda nasab patah. Jadi walaupun dia ini lapasnya yauma. Kenapa? Karena kata yakhaf di sini, ketakutan itu terjadi di sini bukan pada hari itu, tetapi pada hari selanjutnya. Mungkin besok ujiannya, mungkin seminggu lagi, mungkin 2 bulan lagi kan. Jadi ketakutan itu tidak terjadi padanya pada hari itu, karena belum terjadi lah gitu, belum datang hari ujiannya. Berbeda dengan sumtu yaumal isnain tadi, puasa itu terjadi pada hari itu. Nah, fa inna makna dzalika, maka sungguh makna yang demikian itu, annahu, bahwasanya ya khafu, pemalas itu takut, nafsa yaumil imtihan, yang ditakuti pemalas itu memang hari ujiannya, yaitu diri sendiri hari ujiannya. Makanya dia itu bukan menjadi maf'ul bih. Walaysa ma'nahu, dan tidaklah maknanya itu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaum, yaitu tidak takut ia akan sesuatu yang terjadi sesuatu itu pada hari ini. Seperti itu. Wa'lam anna ismaz zamani atau annasmaz zamani, ketahuilah olehmu bahwasanya isim zaman itu yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi 2 macam. Mana saja 2 macamnya? Al-awalu al-mukhtasu, yang pertama namanya isim mukhtas, isim zaman yang mukhtas. Wasani, dan yang kedua namanya al-mubhamu, isim zaman yang mubham. Apa artinya? Nah, ini definisinya ada disebutkan. Al-ammal mukhtasu, adapun mukhtas itu, fahuwa madalla ala miqdarin muayyanin, yaitu isim atau satu kata yang menunjukkan satu ukuran tertentu, mahdudin yang terbatas, minaz zamani daripada masa. Itu yang mukhtas. Wa amal mubhamu, adapun yang mubham, bahwa maka dia madalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin, sesuatu atau kata yang menunjukkan atas satu ukuran tetapi tidak tertentu ukurannya dan tidak terbatas.
Wa misalul mukhtasir. Ini untuk lebih memahami definisi di atas itu kita ada contohnya di sini diberikan. Wa misalul mukhtasir dan contoh muhtas yaitu lapas asyahra was sanata wal yawma wal ama wal asba'a. Nah, jadi kan sesuai definisi muhtas di atas yaitu isim atau kata yang menunjukkan satu ukuran yang tertentu, yaitu sama seperti bulan ini. Ukurannya tertentu, cuman 30 atau 29 hari. Mahdudin yang terbatas, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Minazamani daripada masa. Wasanata dan lapasanata. 1 tahun itu ya 365 hari lah kira-kira. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Terbatas dia kan. Wal yauma dan lapas yauma hari ini terbatas, yaitu cuma 24 jam saja mulai dari terbitnya wal yauma ini hari ini cuma dia nih dari terbit matahari sampai tenggelamnya saja. Kalau sudah tenggelam namanya lail. Seperti itu. Begitu juga lapas am dan usbu. Nah, itu tentang isim yang muhtas. Dan wa misalul mubham, contoh isim mubham, yaitu sesuatu yang ukurannya itu tidak tertentu dan tidak terbatas, yaitu lapas al-lahzata, yaitu seketika itu tidak ditahu kapan mulainya, seketika itu tidak tahu kapan juga berakhir. Nah, begitu juga lapas waktu ini kan waktu kapan dimulainya kita tidak tahu, berakhirnya kapan juga kita tidak tahu. Yang penting menunjukkan kepada waktu. Wazamana, masa seperti itu juga. Walhina dan hina. Hina ini ketika itu artinya nih. Jadi tidak diketahui kapan mulai ketika itu, tidak diketahui juga kapan berakhirnya. Wa kullu wahidin min hadaini an-naw'aini, dan tiap satu daripada dua jenis ini, itu muhtas dan mubham ini ya juzu intisabuhu, itu boleh menasabkannya ala annahu maf'ulun bih, atas bahwasanya ia adalah maf'ul bih. Jadi walaupun dia isim muhtas atau mubham bisa dijadikan maf'ul bih. Nah, jadi walaupun dia terbatas waktunya ataupun tidak terbatas waktunya, itu bisa dijadikan maf'ul bih. Soalnya ini penting nih penjelasan ini, karena nanti dzarab makan itu tidak seperti ini, dia berbeda. Nah, waqad dzakaral mu'allifu, dan sungguh menyebutkan oleh mu'allif itu minal alfazid dalati, yaitu dari lapas-lapas yang menunjukkan lapas itu ala zamani, yaitu menunjukkan kepada satu masa, itu isna asyara lapsan, itu ada 12 lapas. Mana saja 12 lapasnya? Nah, pertama al-yaum, itu kata al-yaum. Apa keterangannya? Wahwa, dia kata yaum ini min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbit tenggelamnya matahari. Itu namanya hari. Taqulu sumtu al-yauma, engkau berkata aku berpuasa pada hari ini. Jadi sumtu fi'il fa'il, al-yauma di sini jadi maf'ul bih dzarab zaman mansub tanda nasab patah. Jadi puasa itu terjadi pada hari ini. Ausumtu yaumal khamis, aku berpuasa pada hari Kamis. Jadi puasa itu terjadi pada hari Kamis. Sumtu fi'il fa'il, yauma maf'ul bih mansub tanda nasab patah. Yauma mudhaf, khamis mudhafun ilaih. Ausumtu yauman tawilan, aku puasa pada hari yang panjang atau sepanjang hari, mungkin maksudnya ini. Aku berpuasa, jadi di sini fi'il fa'il yauman, di sini maf'ul bih mansub tanda nasab patah, tawilan naat kepada yaum. Ini dan yang kedua itu lapas lailata, al-lailata. Ini kebalikan dari al-yauma. Wahia, dia lapas lailata ini atau laila pada waktu malam hari ini, min ghurubi syamsi, itu waktunya dihitung dari tenggelamnya matahari ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari. Taqulu, engkau berkata i'takaftul lailatal barihata, atau i'takaftu lailatan. Jadi masing-masing i'takaftu di sini fi'il fa'il, al-lailata di sini jadi maf'ul bih atau dzarab zaman mansub tanda nasab patah. Al-barihata naat kepada lailah. Au i'takaftu ini sama i'takaftu lailatal jum'ati. Ini tidak saya i'rab lagi, ini sama i'rabannya dengan sebelum-sebelumnya.
Itu Lailatul Mudhaf al-Jumu'ati mudhafun ilaih ini kalau itu. Asal isu yang ketiga, gudwatan. Apa itu gudwatan? Wahya al-waktu, yaitu waktu yang menunjukkan ma baina salati subhi, di antara salat subuh wa tulu'i syamsi, dan terbitnya matahari. Berarti ini pada waktu pagi hari. Takulu engkau berkata, zaroni sadiqi gudwatal ahadi, atau zaroni gudwatan. Jadi masing-masing lapas zaroni ini fi'il madi mabni di atas fathah. Zara pertama fa'ilnya sadiqi, zara keduanya fa'ilnya kembali kepada huwa. Atau kita irah satu-satu dah ini. Zarani sadiqi gudwatal ahadi. Zarani fi'il madi mabni di atas fathah, nun wiqayah. Ya, di sini dhamir mutakallim, dhamir muttasil. Di sini pada mahal nasab maf'ul zara. Sadiqi fa'il zarani. Zara di sini fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan kenapa? Karena bersama dengan ya mutakallim. Qudwatal ahadi di sini maf'ul bih, zarab zaman mansub tanda nasab fathah, qudwatal mudhaf al ahadi mudhafun ilaih. Zarani fi'il madi mabni di atas fathah, nun wiqayah fa'il kembali kepada huwa. Ya, di sini dhamir muttasil mabni di atas dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul zara. Qudwatan maf'ul bih, zarab zaman mansub tanda nasab fathah. Nah, banyak sekali ini. Warabi'u, dan yang keempat, bukratan itu kata bukratan atau waktu bukratan. Kapan? Wahya awalun nahari, yaitu pada awal hari, yaitu pada waktu pagi jadinya juga. Takulu engkau berkata, azuruka bukratas sabati, aku mengunjungimu pada waktu pagi hari Sabtu. Atau azuruka bukratan. Jadi masing-masing azuruka di sini fi'il mudhari', fa'ilnya kembali kepada ana, marfu' tanda rafa' dhammah karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Kaf di sini sama-sama jadi dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul. Bukratan pertama sama bukratan itu sama-sama jadi maf'ul bih, zarab zaman mansub tanda nasab fathah. Bukratan mudhaf seperti mudhafun ilaih. Wal khamis yang kelima, saharan, waktu sahur. Kapan? Wahwa akhirul laili qubailul fajri, itu akhir malam ketika dekat waktu fajar. Itu waktu ketika kita sahur itulah. Takulu engkau berkata, zakartu darsi sahran, aku mengingat pelajaranku atau bermudzakarah lah gitu, akan pelajaranku, mengingat pelajaranku sahran pada waktu pagi, pada waktu sahur, 1 jam lah mungkin sebelum subuh. Jadi zakartu fi'il fa'il, darsi maf'ul mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan karena bersambung dengan ya, dhamir muttasil pada mahal darsa mudhaf ya, di sini mudhafun ilaih ini. Sahran jadi maf'ul bih, zarab zaman mansub tanda nasab fathah. Wasadis yang keenam, godan, wahwa ismun, satu isim lil yaumi, pada satu hari, alladzi, yang ia hari itu, ba'da yaumika, setelah harimu, alladzi anta fihi, yang harimu itu engkau berada padanya. Jadi pada waktu esok lah jadinya. Takulu engkau berkata, idzan ji'tani qadan akramtuka, apabila engkau datang kepadaku besok, aku akan memuliakanmu. Jadi idzan di sini huruf syarat mengandung huruf zorab mengandung syarat lah gitu. Ji'tani fi'il fa'il maf'ul sekalian di sini. Godan di sini jadi maf'ul bih, zarab zaman mansub tanda nasab fathah. Akramtuka jadi fi'il jawab syarat majzum tanda jazamnya sukun, tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal rafa' fa'il akram. Ka di sini dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul jadi maf'ul. Wasabi yang ketujuh, atamatan, pada waktu malam. Wahya ismun lisulusil lailil awali, itu nama waktu bagi sepertiga malam yang pertama, maghrib sampai jam 9 mungkin ini. Takulu engkau berkata, seazuruka atamatan, aku akan mengunjungimu pada waktu malam, awal malam.
Jadi sa'azuruka di sini fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah menunjukkan waktu istiqbal karena ada huruf sin. Marfu tanda rafa dhammah. Kenapa? Karena terbebas dari amil jazam, amil nasab. Kaf di sini maf'ul. Otomatan di sini jadi maf'ul bih. Zarab zaman mansub tanda nasab fathah. Wasamin yang kedelapan sobahan pada waktu subuh. Wahwa dia itu ismul waktu. Itu satu isim waktu allazi yang nama waktu ini mulai hari itu min awali daripada awal nisfil laili. Awal setengah malam. Kapan ini? Mungkin jam 1 atau jam berapa ini? Awal setengah malam yang kedua. Kan kalau malam dibagi dua mungkin bagian setengahnya itu jam setengah 1 atau jam berapa? 1 atau jam 12. Sekitar itulah. Itu sudah dimulai waktu subuh. Jadi itu. Ila zawali sampai waktu zawal. Pada waktu zawal siang hari berarti ini. Takulu engkau berkata, safara akhi sobahan. Telah pergi safar. Siapa saudaraku? Yaitu saudaraku sobahan pada waktu subuh. Jadi safara fi'il madi berdiri di atas patah, akhi fa'il safara marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan karena bersambung dengan ya. Sobahan maf'ul bih zarab zaman mansub tanda nasab patah. Watas yang ke-9 masaan pada waktu sore. Wahwa dia sore itu ismun lil waktu, satu isim bagi waktu allazi yang waktu itu yabtadi'u mulai hari itu minaz zawali daripada waktu zawal ila nisfil laili pada sampai setengah malam. Nah, takulu engkau berkata wasadal kitaru bina masaan. Sampailah kereta itu kepada kita pada waktu sore. Wasala fi'il madi mabni di atas patah al-kitar fa'il marfu tanda rafa dhammah bina jumlah jar majrur masaan maf'ul bih atau zarab zaman mansub tanda nasab patah. Wal ashiru kata abadan yaitu selamanya, wal hadi asyar amadan. Ini digabung dia ini. Sama-sama artinya selamanya. Wa kullu minhuma, tiap-tiap satu dari keduanya abadan dan amada ini ismun satu isim li zamanil mustaqbali pada waktu mustaqbal allazi la ghayata lintihaihi yang tidak ada puncak dari selesainya waktu itu karena waktunya selama-lamanya. Taqulu engkau berkata la ashabul asyrara abadan, aku tidak akan menemani mempergauli lah gitu, bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, mungkin maksudnya ini abadan selama-lamanya. Jadi la nafi ashabu di sini fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah. Dan mereka fa'ilnya kembali kepada ana. Al-asyrar di sini maf'ul mansub tanda nasab fathah, abadan maf'ul bih zarab zaman mansub tanda nasab fathah. Wala aftarifu syarra amadan. Aftarifu aku tidak akan memperbuat akan keburukan selama-lamanya. Jadi i'rabannya ini sama dengan sebelumnya nih. Tidak pada saya i'rab lagi. Cuman bentuk fi'ilnya saja yang berbeda. Wasani asyaran. Yang ke-12 hinan yaitu satu ketika, bahwa dia itu satu ismun satu isim li zamanin pada untuk satu masa lah gitu, mubhamin yang mubham, ghairu ma'lumin yang tidak dia hinan itu satu isim li zamanin bagi satu zaman, mubhamin yang mubham, ghairi ma'lumin yang tidak, ghairi ma'lumil ibtidai wal intihai yang tidak diketahui permulaan dan pengakhirannya. Taqulu engkau berkata sahabtu aliyan, aku menemani akan Ali hinan minad dahri pada satu ketika dalam satu masa atau dalam satu tahun lah gitu. Sahabtu fi'il fa'il, aliyan mansub maf'ul mansub tanda nasab fathah, hinan maf'ul bih zarab zaman mansub tanda nasab fathah, minad dahri jumlah jar majrur.
wa yulhaqu bidzalika ma asbahahu min kulli ismin dalin ala zamani, dan dihubungkan dengan yang demikian itu akan ma yang menyerupai ma itu dari tiap-tiap isim yang menunjukkan atas satu zaman, sawaun akana mukhtassan, sama ada apakah ia itu berbentuk mukhtassan. Wayalhaku katanya nih. Ini jadi nanti failnya. Dan menghubungkan dengan yang demikian itu artinya demikian pula lah gitu isim-isim yang menyerupainya lah gitu. Jadi terhubung dengan yang demikian itu ma yang menyerupai ma itu min kulli ismin daripada tiap-tiap isim yang menunjukkan isim itu ala zamani atas satu zaman. Sawaun akana muhtasan, sama ada baik isim itu itu berbentuk muhtas seperti di atas itu, misla sahwatin akan semisal duhwatin, kata duhwah ini duhan atau kata duha, amkana mubhaman ataupun ada isimnya itu mubham, misla waktin akan semisal waktu, kata waktu, wasaatin walhazatin wazamanin waburhatin. Fa inna hadhihi, maka lapas-lapas ini wama masalah, dan lapas ini sungguh lapas ini ataupun lapas yang semisal dengan lapas ini itu ya juzu nasbu kulli wahidin minha, itu bolehlah Allah nasab tiap-tiap satu dari semuanya itu ala annahu atas bahwasanya lapas-lapas itu atau lapas yang menyerupainya itu kullu wahidin itulah gitu, maf'ulun fihi adalah maf'ul fihnya. Nah itu sekelumit tentang dzarab zaman. Selanjutnya tentang dzarab makan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.